Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widendro Saputro. Saya di sini akan menjelaskan tentang array. Uh, apa itu array? Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Kemudian, array merupakan konsep yang paling penting dalam pemrograman karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah yang banyak dan terindeks. Nah, kemudian ada pengaksesan sebuah elemen array. Nah, yang pertama, untuk mengakses sebuah elemen dalam array atau mengakses sebagian dari array, kita harus menggunakan sebuah angka atau yang disebut dengan indeks atau subscript. Nah, kemudian perlu diperhatikan bahwa pada bahasa C++, indeks array selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Kemudian, dalam mendeklarasikan sebuah array, kita harus menggunakan tanda kurung bracket. Kemudian, untuk menghitung besarnya memori yang dibutuhkan untuk variabel A, array, adalah 5 kali 2 byte. 2 byte merupakan ukuran untuk satu buah data dalam bentuk integer. Nah, di sini ada contoh bentuk umum dari pendeklarasian sebuah array. Nah, yang pertama itu ada tipe data. Kemudian tipe data itu seperti kayak string, integer. Kemudian kita kasih variabel, nama variabel array-nya. Kemudian kita kasih jumlah berapa yang array yang kita butuhkan. Nah, contoh program. Nah, ini adalah program yang saya buat. Nah, pertama di sini kita menulis import array list. Nah, di sini saya array list menggunakan objek, kemudian data transcript, kemudian new array list. Nah, kemudian di sini objek datanya data transcript get tabel data get select row. Nah, di sini get itu untuk mengambil data ya. Seperti yang dideklarasikan di atas ini adalah release. Nah, di sini objek datanya data transcript get tabel data get select row. Nah, get ini untuk mengambil data. Text technique ini set text string datanya indeksnya 0. Nah, kan yang seperti yang tadi saya jelaskan di C++ itu dimulainya itu dari angka 0 bukan dari angka 1. Kemudian text tn set text string datanya kemudian 1. Text dapat set text string datanya 2, indeks 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini di tampil data saya menggunakan variabel objek, kemudian baris, KTP, nama, pendapatan, pengeluaran, total dan tanggal. Nah, kenapa saya menggunakan objek? Karena di dalam objek itu bisa menggunakan string dan integer. Nah, di sini saya KTP ini menggunakan string, kemudian nama menggunakan string, pendapatan, pengeluaran, total itu saya menggunakan integer. Kemudian DB koneksi make query saya select dari database yaitu transcript data. Kemudian DB koneksi ambil. Nah, di sini string KTP DB koneksi hasil get string KTP. Oh iya, di sini kan ada data transcript remove all. Nah, remove all itu contoh ya. Seperti ini. Misalnya di sini itu ada data 1, data 2, data 3, data 4. Kemudian kita menghapus data yang keempat. Nah, pada saat kita menghapus data yang keempat, otomatis yang menghapusnya itu data yang keempat aja.
bila mana kita tidak menggunakan ini, tidak menggunakan remove all, itu misalnya kita menghapus data yang keempat, data yang ke-1, 2, dan ketiga itu akan muncul di bawahnya seperti itu. Kita kasih contoh ya. Contoh misalnya ini menggunakan remove all. Kita kasih, kita isi bebas ya. Tambahkan. Nah, di sini ada. Kemudian bila mana kita tidak menggunakan ini, coba kita hapus ya. Dan kita save. Kemudian kita jalankan. Nah, kemudian kita hapus. Kita hapus yang pras ini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, bila mana kita mau menghapus, jadi si data yang pertama ini dia tetap ada, kemudian yang data yang kedua itu berlipat ganda gitu gini. Yang kedua itu menghilang namanya, udah terhapus. Nah, jadi gunanya ini tuh untuk tidak melipat gandakan data. Nah, kemudian di sini tuh ada array 2 dimensi. Dua array 2 dimensi itu seperti contohnya tuh ada array di dalam array seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf bila mana ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.